Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memanggil kita untuk mengikuti ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita ingatkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja, memberikan persembahan kepadanya dengan sukacita, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya Tuhan Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bermuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini adalah titah pertama sampai keempat. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah, kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita, tidak dibalaskannya kepada kita dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 189 ayat 1 dan 6. Yesus Juru Selamatku, Kau Putra
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 738 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Jemaat belajar atau ruas parguru telah diterima menjadi jemaat belajar atau ruas parguru Stella Lina masuk tanggungan ruas 185 WEK 6. Berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Hendra Kurniawan, Ibu Nopa Francisca Luciana Borusiombing, WEK 6, pada hari Selasa 14 Juli 2020. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut beserta kedua orang tuanya. Pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. Bagian A, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 akan dilaksanakan ujian tulisan bertempat di gereja dimulai pukul 13 WIB. Bagian B, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 akan dilaksanakan ujian lisan bersama orang tua, pembasuhan kaki dan gladi resik bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Bagian C, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan peneguhan CD pada kebaktian pukul 11 WIB. Penakbisan majelis atau sintua. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan penakbisan majelis atau sintua kepada satu orang calon sintua, yaitu Ibu Rosepin Borusihite, WEK 13. Purna bakti atau pensiun. Bapak Sintua Mukhtar Lubanturuan, WEK 8, memasuki masa pensiun dari Perhalado HKBP Durenjaya. Gereja kita akan mengadakan acara pelepasan purna bakti pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada kebaktian pukul 11 WIB. Sermon Perhalado selama pandemi dilaksanakan setiap hari Rabu. Rapat evaluasi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB, Perhalado HKBP Durenjaya akan mengadakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2020 bertempat di ruang konsistori. Seksi pendidikan bagi siswa tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5, tingkat SMP kelas 7 dan 8, dan tingkat SLTA kelas 10 dan 11 yang mendapat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 pada pembagian rapot kenaikan kelas supaya menyerahkan fotokopi rapor yang dilegalisir atau surat keterangan dari sekolah dan menyerahkannya ke sekretariat gereja atau sintua masing-masing WEK paling lambat tanggal 26 Juli 2020 untuk mendapatkan hadiah atau sipalas roha dari gereja. Pemberitahuan bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah di gereja dalam masa new normal dianjurkan agar tetap mengikuti ibadah di rumah dan acara tetap masih dipersiapkan gereja. Juga persembahan tetap berjalan. Jemaat yang pulang kampung, keluarga Erna Pitupulu Boru Purba WEK 5, pulang kampung karena orang tua meninggal dunia. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadapan-Mu ya Tuhan, atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu yang mengiringi dan menuntun langkah kami, agar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani, Tuhanlah selalu yang mendahului setiap langkah kami, agar kami dapat sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan warta jemaat dari gereja-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya pelayanan yang diberikan oleh gereja-Mu menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja-Mu, Tuhanlah senantiasa yang campur tangan, agar senantiasa semua yang dilakukan oleh majelis, pendeta, dan seluruh anggota jemaat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendengarkan ada jemaat yang baru diterima di gereja ini, yaitu Stella Lina. Kiranya Tuhan memberkati dia menjadi jemaat yang baik di hadapan jemaat-Mu, di hadapan gereja-Mu, dan terutama di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga kami mendengarkan berita anak lahir untuk keluarga Hendrawan Kurniawan, Ibu Nova Francisca Luciana Borusiombing. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak ini serta kedua orang tuanya ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kiranya Tuhan yang memberkati anak yang Kau hadirkan bagi keluarga ini menjadi anak yang baik dan tetap mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Kiranya Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menuntun, mengarahkan hati dan pikirannya, agar senantiasa di dalam keadaan masa pandemi yang senantiasa menghantui, malah memberikan rasa ketakutan kepada kami. Kiranya Tuhan yang menjaga dan menghindarkan segala wabah ini dari tengah-tengah kami. Ya Tuhan, bila mana ada jemaat-Mu yang saat sekarang dalam keadaan sakit, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera di setiap rumah dari jemaat-Mu. Agar semua jemaat-Mu, anak, orang tua, berdamai-damai untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bila mana ada salah dan dosa kami Tuhan, ampuni kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan doa yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 ayat 1 dan 2. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dan segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun.
Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema minggu kita hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah tidak dapat dipisahkan dari persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memberi persembahan dengan ikhlas, tulus, dan sukacita. Memberi persembahan dengan motif yang benar, dengan cara yang benar, tentunya untuk tujuan yang benar. Dalam membangun kerajaan Allah di bumi. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan menetapkan jenis-jenis persembahan yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ada persembahan penghapusan dosa, ada persembahan yang harus membawa korban, dan selalu yang terbaik. Dan selalu yang terbaik. Banyak sekali nats Alkitab memerintahkan kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, di mana yang menjadi korban di dalam diri Yesus Kristus, korban yang disembelih untuk semua pengampunan dosa kita, anugerah yang begitu besar, sehingga kita tidak setiap hari untuk menyembelih lagi korban-korban, tetapi lewat kasih Tuhan Dia datang yang dikorbankan, dipersembahkan menjadi penghapusan dosa bagi kita. Inilah yang mendasari kita, kenapa kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Jadi sebenarnya bukan hanya 10% yang harus kita persembahkan. Dan teologi persembahan kita, apa yang selalu kita nyanyikan, semua tubuh, roh, dan jiwa kita 100% harus kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup kita, uang kita, dengan semua yang mengikut kepada kita, menjadi persembahan yang harum. Walaupun kita memang harus selalu memberi dengan uang, materi yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dengan rasa syukur, sehingga setiap kita memberi, kita mengingat pengorbanan Kristus yang begitu besar. Itu mendasari kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik, baik tenaga, talenta, uang, yang mengikut dengan kita dengan ketulusan hati untuk Tuhan. Seperti janda miskin yang di epistel kita tadi, seluruh hidupnya 100% untuk Tuhan. Dan Yesus melihat janda yang datang dan juga orang kaya yang lain, Tuhan
Maha tahu, Maha melihat, dan Tuhan memuji ketulusan seorang janda itu, walaupun memang secara jumlah sedikit, nominalnya sedikit, yang lain lebih banyak, tetapi Tuhan mengatakan bahwa inilah yang lebih banyak karena diberikan dengan ketulusan hati dan ada pengorbanan, sehingga Tuhan melihat itu. Yesus mengatakan inilah yang terbaik dengan memberi sukacita. Inilah yang pertama amanginang, dasar kita untuk memberi. Harus memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan memiutangi Tuhan, sehingga suatu waktu kita menuntut kepada Tuhan. Semakin kita banyak memberi, sehingga kita kadang merasa utang Tuhan semakin banyak kepada kita. Kita tinggal menagih. Jadi memberi itu bukan memiutangi Tuhan, tetapi dasarnya itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta Tuhan mempersembahkan persembahan yang harum bagi Tuhan, yang berkenan kepadanya, melalui seluruh kehidupan kita, hidup yang kudus, yang berbeda dari dunia ini, walaupun kita masih tinggal di dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, semua kehidupan kita ini itulah ibadah yang sesungguhnya, itulah persembahan kita, aktivitas kita dari hari Senin sampai hari Minggu menjadi ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Di dunia ini kita hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menjadi ibadah yang harum bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats ini sebenarnya umat diingatkan Tuhan dalam ibadah yang harus mereka lakukan dan mengikut dengan persembahan yang ditetapkan di dalam nats ini. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat semua pasal 16, sangat nyata di sana jenis ibadah perayaan, ibadah tahunan yang sangat utama sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan, mengingat siapa mereka waktu dijajah oleh umat yang di Mesir, oleh bangsa Mesir. Kalau Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini mau dinyatakan mereka harus mengingat perbuatan Tuhan, dan di sini diaturkan ada 3 perayaan yang utama yang harus dilakukan di dalam ayat 16. Walaupun di ayat 1 sudah dinyatakan itu, tapi di ayat 16 dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi. Di sini juga harus ada korban persembahan. Ada domba, ada lembu, ada sapi. Ini korban di dalam perayaan Paskah Israel. Apa Paskah bagi Israel? Yaitu di saat mereka keluar dari perhambaan Mesir. Hanya kasih Tuhan yang memungkinkan mereka menjadi umat yang merdeka. Ini harus dirayakan. Dan inilah yang harus kita rayakan juga
Paskah kita sebagai orang Kristen mengingat perbuatan Tuhan yang begitu besar dengan kematiannya di kayu salib, membebaskan kita dari dosa. Dan perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid, yaitu makan malam yang terjadi di saat mau Paskah itu. Ini kalau dikatakan tadi 3 kali setahun. Yang kedua, perayaan 7 minggu setelah Paskah, yaitu perayaan atau hari raya 7 minggu sebagai perayaan hasil panen gandum. Inilah yang kita rayakan di tengah-tengah kehidupan kita orang Kristen menjadi hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, hari turunnya Roh Kudus. Ini dirayakan umat Israel atas panen, panen gandum. Dalam perayaan itu harus semua bersukacita. Kemudian yang ketiga, perayaan Pondok Daun, pengucapan syukur atas hasil panen itu. Dan pada perayaan itu umat Israel akan tinggal di pondok-pondok karena mereka akan mengingat pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Dan di sini umat Tuhan akan mengingat semua perbuatan Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka di tengah-tengah perjalanan hingga Tuhan memberikan tanah yang subur, sehingga di saat panen ada hasil panen yang begitu banyak, harus diberikan buah sulung dari panen yang telah mereka dapatkan. Jadi jelas di sini hari raya Pondok Daun, yaitu perayaan akan hasil panen yang diberikan Tuhan, membawa persembahan syukur. Jadi setiap perayaan ibadah itu ditetapkan Tuhan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan salah satu perayaan yang ada dalam nats ini, perayaan Pondok Daun, itulah yang kita angkat di gereja kita adopsi di HKBP yang menjadi Pesta Gotilon. Di Pesta Gotilon yang selalu dirayakan bulan Juli atau Agustus setelah panen di kampung kita. Ini yang sangat khas bagi gereja kita. Jemaat datang ke gereja Makutitadok, membawa padi ke gereja, dan itulah yang menjadi biaya operasional gereja selama 1 tahun. Dan juga menjadi kehidupan para pelayan Tuhan. Ini juga rutin kita lakukan walaupun kita sudah tinggal di Bekasi. Tinggal di kota, kita sudah menyebar dari berbagai tempat. Kita juga mendapatkan hasil panen yang berbeda-beda, bukan lagi dari padi atau sawit, tetapi dari berbagai jenis pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dengan berkat Tuhan itu kita mau mempersembahkan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Itulah yang mendasari gereja kita selalu rutin melakukan Pesta Gotilon itu sebagai syukur kita atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan sampai saat ini kita selalu menyaksikan kebaikan Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal
yang menjadi pusat perhatian kita dari nats ini. Yang pertama, haruslah engkau bersukacita. Ini, haruslah engkau bersukacita. Bersukacita memberikan yang terbaik, bukan bersedih, bukan terbeban, tetapi bersukacita di saat memberi ke gereja. Bersukacita di saat beribadah. Bersukacita di saat memuji Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kita selalu dimotivasi oleh firman Tuhan. Setiap kita beribadah, baik pribadi atau secara komunal bersama-sama dengan jemaat, di sana kita menikmati kehadiran Tuhan untuk memberkati kita. Setiap kita datang ke gereja ini untuk beribadah, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Menerima kekuatan yang baru, melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, faktor yang begitu penting di saat kita memberi, kita diminta untuk memperhatikan orang lain. Kita membantu orang lain untuk ikut bersukacita. Bersukacita dengan hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan janda di tempatmu. Ayat 14. Ketika kita bersukacita atas segala berkat Tuhan, kita membagi sukacita itu kepada sesama kita. Membagi kegembiraan bagi orang di samping kita, di lingkungan kita, di sekitar kita. Ketika Tuhan memberkati kita, berkat itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi berbagi kepada orang lain. Artinya pelayanan diakoni ini terus harus berjalan. Kalau ada tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia, tidak terpisahkan. Diakonia, pelayanan kasih, kepedulian, menopang orang-orang yang sedih, yang berduka, memberi bantuan ketika ada yang membutuhkan. Kita boleh hadir, gereja boleh hadir, diakonia boleh hadir. Ada kepedulian bagi orang-orang yang sudah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Ini sangat penting, bahwa saya harus menjadi sesama bagi yang lain. Bahwa di wajah sesama itu adalah wajah Kristus. Kita selalu membuat orang ikut di lingkaran kita. Bukan di luar lingkaran, siapapun itu. Dalam persekutuan kita sama semua di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi semua kita pun harus melakukan itu. Kita kaya ketika kita kaya di dalam kemurahan hati, ketika kita kaya di dalam kebaikan hati, ketika kita kaya di dalam kepedulian. Nilai kekayaan kita ketika kita mau berbagi. Sehingga di saat kita berdoa bagi orang-orang lain, orang-orang menderita, orang-orang miskin, di sana kita harus sekaligus menunjukkan kepedulian. Jadi tadi yang pertama, kita memberi dengan sukacita.
kemudian dengan sukacita itu kita mengajak orang lain juga bersukacita. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat 17, kita memberi berdasarkan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Memberi berdasarkan kemampuan kita. Memberi dengan sukacita. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan di minggu hari ini, yang mengajak kami untuk selalu setia beribadah dan juga untuk selalu memberi persembahan kami dengan ikhlas tulus, dan kami juga mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat keselamatan melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia ini. Sehingga itulah dasar kami yang paling utama di saat kami memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Duren Jaya yang beribadah di gereja, yang beribadah di rumah masing-masing. Berikan kami kesatuan hati, sukacita dan kebahagiaan. Berkati anak-anak kami, berkati seluruh pekerjaan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka, yang bergumul, yang sakit. Tuhan adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong mereka dimanapun saat ini berada, dan penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Berkati gereja HKBP Duren Jaya menjadi berkat bagi dunia, terlebih bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah ibadah kami yang jauh sempurna dari hadapan Tuhan. Doa-doa kami dan persembahan kami kiranya berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Seluruhnya hidupku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Shalom, selamat hari Minggu. Let the weak say